Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan mata kuliah infrastruktur data. Yang pertama, yang terhormat dosen pengampu Dr. Insinyur Babang Herawan Hayadi, Eskom MM, yang saya banggakan dan saya hargai para teman-teman yang telah berkumpul, dan insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan pada Nabi kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang dasar-dasar algoritma, kompleksitas, dan optimasi pemrosesan data yang akan dibawakan oleh saya, Javo Bager saya selaku moderator, dan ada rekan saya bernama Nanda Hidayati, dan rekan saya bernama Nanda Hidayati, Awaludin Isma, dan Lukman Hakim sebagai presentator pertama, 2, dan ketiga. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan dibacakan oleh saudara Awaludin Isma. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, jadi saya akan menjelaskan dasar-dasar algoritma, kompleksitas, dan optimasi pemrosesan data. Kita akan menjelajahi dunia algoritma dan bagaimana memahami kompleksitasnya dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Apa itu algoritma dan mengapa kompleksitas penting? Algoritma adalah serangkaian langkah definisi dengan baik yang mengarahkan komputer untuk menyelesaikan tugas. Kompleksitas mengukur seberapa efisien algoritma dalam hal waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Efisien waktu, seberapa cepat algoritma menyelesaikan tugas. Algoritma yang efisien waktu menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat. Efisien ruang, seberapa banyak memori yang dibutuhkan algoritma untuk beroperasi. Algoritma yang efisien ruang menggunakan lebih sedikit memori. Analisis kompleksitas waktu. Analisis kompleksitas waktu mengevaluasi seberapa cepat algoritma menyelesaikan tugas saat ukuran input meningkat. Kita mengukur waktu dalam istilah BIPO notation yang menunjukkan pertumbuhan waktu dengan input yang semakin besar. 1. Konstan, waktu eksekusi tetap konstan. Konstan tidak peduli seberapa besar inputnya. 2. Linear, waktu eksekusi meningkat secara linear dengan ukuran input. 3. Kuadrat, waktu eksekusi meningkat secara kuadrat dengan ukuran input. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada saudara Nanda sebagai presentator kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya ada analisis kompleksitas ruang. Analisis kompleksitas ruang mengevaluasi seberapa banyak memori yang dibutuhkan algoritma saat ukuran input meningkat. Ini penting untuk memastikan bahwa algoritma tidak menggunakan terlalu banyak memori dan dapat bekerja secara efisien. Contohnya sama kayak yang tadi. Algoritma efisien atau strategi umum. Ada beberapa strategi umum untuk membuat algoritma lebih efisien. Memahami dan menerapkan strategi ini dapat meningkatkan performa aplikasi Anda secara signifikan. Contohnya ada optimisasi, meningkatkan performa algoritma dengan mengurangi waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, divide and conquer, memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil, memecahkannya secara independen dan menggabungkan solusi untuk mendapatkan solusi akhir.
Yang terakhir ada dynamic programming, memecahkan submasalah yang tumpang tindih hanya sekali dan menyimpan solusinya untuk digunakan kembali di masa mendatang untuk menghindari perhitungan ulang. Terima kasih. Baik, selanjutnya presentator ketiga Saudara Rukman. 1 dan 4 dipersilakan. Oke, selanjutnya ada optimasi pemrosesan data atau teknik penyimpanan dan pengaksesan. Teknik penyimpanan dan pengaksesan data yang tepat secara signifikan meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Teknik ini memungkinkan Anda untuk mengelola dan mengambil data secara efisien, mengurangi waktu pemrosesan. Ini ada beberapa ya, struktur data, indikasi data set. Struktur data, memilih struktur data yang tepat untuk data Anda, seperti array, linked, list, tree, atau hash table dapat meningkatkan performa operasi. Indikasi, indeksasi, membuat indeks pada kolom tertentu pada dalam basis data dapat mempercepat proses pencarian dan pengambilan data. Dan yang terakhir ada cache dapat menyimpan data yang sering diakses dalam cache seperti RAM, dapat mempercepat pengambilan data. Kasus studi implementasi algoritma yang efisien. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana memahami kompleksitas algoritma dapat meningkatkan pemrosesan data. Implementasi algoritma yang efisien dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan. Yang pertama ada pencarian linear ya. Pencarian elemen tertentu dalam daftar dengan kompleksitas waktu ON dalam kurung. 2. Pencarian biner. Yang kedua pencarian biner. Pencarian yaitu mencari elemen tertentu dalam daftar terurut dengan kompleksitas waktu O dalam kurung log in, log n. Lebih efisien untuk set data besar. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih presenter 1, 2, dan 3. Masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulannya untuk algoritma dan kompleksitas itu sangat berkesinambungan, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, menghasilkan aplikasi yang cepat, responsif, dan efisien. Lalu ada mengoptimalkan penggunaan memori, yaitu untuk mengurangi penggunaan memori dan meningkatkan stabilitas dan kinerja. Yang terakhir ada membuat aplikasi yang scalable, yaitu memungkinkan aplikasi untuk menangani data yang semakin banyak dan data yang semakin kompleks. Nah, kurang lebih kita harus memahami tentang kompleksitas algoritma itu sendiri, karena di dalam komputer pada saat ini itu sangat banyak data yang kompleks. Nah, kita harus memahami yang tadi sudah dijelaskan oleh para presentator. Nah, memungkinkan untuk menyelesaikan tugas Anda nih ke depannya dengan lebih cepat dan lebih terkontrol. Seperti itu kesimpulannya. Baik, mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama serta kelompok dan tunjuk tangan. Silakan. Siapa? Dimas, silakan. Mungkin saudara Malah. Perkenalkan, saya Mala dari kelompok 10. Baik. Boleh jelaskan apa definisi dari algoritma itu sendiri? Oh iya, baik. Definisi algoritma. Selanjutnya kita tampung dulu ya, teman-teman. Selanjutnya, yang mau bertanya? Siapa izin bertanya? Saya Gian dari kelompok 2 ya. 2 ingin bertanya. Baik. Apa saja teknik optimasi umum? Teknik optimasi umum pada algoritma ya. Satu lagi mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Saudara
Oh ya, silakan saudara Ria. Saudara Ria. Pertanyaannya saya Cisna Amalia dari kelompok 3. Baik. Apa saja karakteristik dari algoritma? Oh ya, apa saja karakteristik dari Saya malah dari kelompok 10. baik. Boleh jelaskan apa definisi dari algoritma itu sendiri? Oh iya, definisi algoritma. Waalaikumsalam. Soal dari Saudara. saudara Adrian. Saudari dia tadi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ria. Jawabnya adalah teknik optimasi umum yang dijelaskan meliputi divide and conquer, memecah masalah menjadi submasalah yang Tadi gue kan berbaca Isma. Baik, mungkin kita cukupkan presentasi pada sore hari ini tentang dasar-dasar algoritma, kompleksitas, dan optimasi pemrosesan data. Semoga teman-teman dapat memahami tentang dasar-dasar algoritma tersebut dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya Javo dan teman-teman saya selaku presentator pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.